Jadi gimana Pak? Jadi gimana Anda dong? Bagaimana ceritanya seorang anak IT Ya, tiba-tiba ngurusin bisnis digital? kecelakaan Pak. Nah ini nih kecelakaan yang cuan gini yang menarik nih. Kecelakaan maksudnya gimana Pak nih? Ya maksudnya apa ya? Dulu di zaman gue kuliah, gue dan teman-teman tuh emang kita ada satu komunitas lah ya, satu teman-teman lain gitu, bikin IT company buat ngedevelop website dulu banyak. Jadi kalau kayak dulu gue ingat banget kayak dari mulai semester 4 sampai ujung tuh kita jarang banget main. Kita gitu ya, mainnya tuh sambil kerja gitu, ketemu orang, ketemu klien. Terus abis kuliah gue cabut, abis itu mungkin mulai kepikiran build bisnis apa gitu ya. Kebetulan gue juga ada beberapa bisnis di luar yang sekarang yang emang kebanyakan dulu tuh awalnya mulainya tuh gue bisnis fashion. Sempat punya brand zaman dulu. Ya karena kayaknya kuliah di Bandung ya, kalau nggak punya brand kayaknya aneh ya Pak. Iya kan, karena ya circle-nya begitu. Nah karena alhamdulillahnya waktu itu kita punya ekosistem yang udah jadi gitu, karena brand lokal banyak banget di Bandung. Mulai deh tuh kebutuhan akan ads itu kan masih awam banget tuh, mungkin 2015-an, 2016. Ya gue memberanikan diri untuk menawarkan jasa itu gitu, walaupun sebenarnya waktu itu nggak dibayar juga gitu, bukan nggak dibayar. Gue bilang udah lu coba dulu aja, nanti kalau emang ada impactnya ya lu bayar gue, kalau nggak ya udahlah gitu, yang penting lu bayarin adsnya aja, jasa gue mah santai lah gitu. Oke. Lu ingat nggak klien pertama lu siapa? Brand apa deh? Bergerak di bidang apa? Gue lupa sih Pak, pertama kali udah lupa banget. Karena lu kan ngurusin UMKM kan? Betul. UMKM banyak. Kayaknya gue lupa yang benar-benar pertama tuh siapa. Terus ya itu dari situ akhirnya ada beberapa yang emang resultnya bagus banget. Ya udah, habis itu dari mulut ke mulut, jadi mulut ke kuping. Iya, mulut ke kuping, benar. Kalau mulut ke mulut bahaya. Iya. Bukan dengerin ya, bukan dengerin orang ngomong ya. Word of mouth, sorry. Jadi nggak benar. Berarti awal enggak, gue tuh penasaran yang kepikiran sparks ide lu tuh siapa buat ngurusin. Nah, waktu itu gue sering banget ngobrol sama bapak yang punya kantor ini. Oke. Mereka kan salah satu yang paling pertama leading lah waktu itu buat ngimplementasi gaya marketing seperti ini gitu. Facebook Ads, Google Ads, kayaknya dulu belum ada brand lokal yang pakai gitu ya. Si Brudo udah mulai duluan. Dan gue sering ngobrol tuh sama Yuka tuh tentang nanya-nanya gitu, ini gimana sih Yuk, ini gimana gitu. Terus akhirnya ya dari situ ya YouTube ada kan Pak, jadi ya nge-YouTube, nontonin, ngeliatin banyak, bahkan di Twitter juga ada beberapa yang sharing-sharing gitu. Jadi ya source of knowledge-nya dari mana-mana aja belajar, karena ini nggak ada ilmu exactnya, sampai hari ini kan nggak ada ilmu exact yang beneran rule of thumb-nya tuh ada gitu. Ini kan sebenarnya semuanya learning by doing dan A/B testing semua gitu. Oke. Selalu tumbuh ya. Betul, selalu tumbuh dan selalu wild gitu. Lo punya metode apa belum tentu di gua works, gua punya apa nanti gua sharing ke yang lain belum tentu semuanya works juga. Nah berarti A/B testingmu apa yang lo tes? Kalau klien banyak hal, cara struktur campaign, konten, target audience, demografi dan segala macam, banyak lah yang harus dites. Karena kan lucu ya, lu sebagai agency, gue pikir ngurusin kreatif side, ternyata enggak ya, cuma waktu itu kreatif kita tuh baru setahunan lah kita bikin. Tapi lu spesifiknya di justru ads ya? Betul, ads. Makanya waktu itu dan ngelihatnya belum ada agency performance marketing yang beneran serving UMKM waktu itu, belum banyak lah, mungkin ada tapi belum banyak. Dan ya tadi karena belum ada pemenangnya kan, ya makanya wah ini menarik nih kalau kita masuk sih gitu. Yang sparks pertama kali siapa berarti? Lu? Iya. Mungkin kita juga nggak yang pertama ya, kita sempat ya mungkin bisa dibilang ketinggalan juga sama beberapa kompetitor gitu. Cuma ya itu tadi mungkin kita terus belajar lah untuk
mencapai hari ini juga, dan hari ini juga masih belajar sih. Kalau bisa dicoba dulu ini, boleh dicoba dulu ini si inisiatornya lu tapi. Ya. Isinya anak IT semua tuh. Gua juga banyak. Sekarang kita kayak foundernya? Gua dan Bapak Yuka. Oh, gitu. Oke. Cuma yang sehari-hari ngurusin gua lah. Oke, sebagai komandannya. Iya. Total karyawan berapa, Pak? Lumayan, Pak. 135 lah, kurang lebih. Di luar Bapak tuh ya? Nah, itu gua nggak tahu ya. Kayaknya di include saya kayak, Pak. Kalau data payroll tuh ada 135, sheetnya di bawah itu, Pak. Deg-degan nggak, Pak, 135? Pasti. Tiap bulan? Yes, tiap bulan. Dan still counting, saya nambah terus gitu. Yang lu deg-deganin setiap bulan tuh apa sih, Pak? Selain, 135 nyawa orang nih ada di tangan lu. Gajian, Pak. Sama ya, kalau di kita sih sebenarnya deg-degannya adalah karena tadi organisasi udah besar, client satisfaction-nya menurun. Kan biasanya kan gitu ya. Organisasi besar, yang dulunya orang puas banget, mungkin nggak terlalu keurus dan segala macam karena klien nambah dan segala macam. Jadi yang dulunya harusnya klien lama yang bisa retain terus, jadi terlupakan atau gimana, sehingga kepuasan kliennya menurun, sehingga ya habis itu dia nggak perpanjang kontrak sama kita gitu. Yang lu bisa lakuin untuk menanggulangi itu apa? Ya controlling terhadap problem ya. Dan gue tuh agak terobsesi sama problem sebenarnya. Oh, serius tuh? Jadi gue tuh ada di semua grup klien. Lu ada di semua grup klien? Yes. Tunggu, ada 130. Mungkin di HP gue mungkin ada 500-600 grup lah. Dan mungkin aktif di aktif. Gue tuh nggak tahu, gue ya mungkin nggak aktif semua satu-satu ya. Tapi setiap gue scroll dan menemukan sesuatu, gue pasti nge-forward ke tim customer relations management kita, jadi biar kita tahu di follow up dan udah tahu kan nanti yang akan mau follow up siapa kalau ada problem dan segala macam. Dan kecepatan itu adalah kunci sih kalau di kita, bikinnya nge-solve problemnya biar cepat gitu. Ya karena kalian juga di dunia data sih ya. Iya. Kecepatan adalah kunci. Itu sama kita tuh, kalau gue selalu bilang tuh kita tuh harus operation excellence, nggak boleh ada celah. Wow. Itu yang paling susah ya hari ini ya. Ibaratnya mungkin paling gampang gini. Ads-nya perform 3 bulan, 4 bulan, tapi ada 1 minggu, 2 minggu yang nggak perform, yang dibahas 1-2 minggu ini ya 3 bulan, 4 bulan nggak pernah dibahas, Pak. Ya karena itu udah kerjaan lu. Iya kan? Tapi begitu ini ada problem, nah itu sebenarnya di saat itulah kita harus bagaimana caranya kita harus nge-adjusting juga gitu. Pernah nggak ketemu satu masalah yang lu nggak ketemu solusinya, Pak? Kalau lu kan soalnya terobsesi sama masalah, berarti kan lu udah ketemu berbagai macam hal untuk lu taklukkan. Ada nggak yang kenapa ya? Kalau seputaran operations dan segala macam ya mungkin masih ketemu ya, karena ya gitu-gitu aja, cuma tinggal gimana solvingnya aja. Ya itu yang pusingnya itu sebenarnya nge-solve-nya, bukan yang pusingnya itu bukan nggak ada jawabannya, bukan karena nggak ada jawabannya, tapi bagaimana cara mengerjakan ini secara tepat, cepat, dan abis itu akurasi tinggi dan kliennya kita nggak melakukan kesalahan ini gitu. Jadi misalnya ini kan karena timnya banyak, Pak, kayak lu salah, gimana caranya kesalahan lu tidak dilakukan lagi oleh teman-teman yang lain.